Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vivit Fianti Rahayu, NIM 1908107059 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian olahraga tradisional Bakiak. Bakiak adalah permainan olahraga tradisional yang mempergunakan kayu panjang dengan ukuran tertentu sebagai alat mengadu kecepatan dengan menempuh jarak yang telah ditentukan. Bakiak ini merupakan alas kaki yang terbuat dari kayu. Tari Bakiak umumnya menggunakan karet berwarna hitam. Tidak ada perbedaan antara Bakiak untuk kaki kanan maupun kaki kiri. Permainan olahraga tradisional Bakiak ini bisa digunakan 2-3 orang anak tiap regunya. Cara memainkannya dimulai dari garis start menuju garis finish. Dan untuk mencapai garis finish tersebut, setiap anggota harus kerjasama, rasa bertanggung jawab, dan mengeluarkan banyak tenaga untuk melangkahnya. Olahraga tradisional Bakiak ini mengajarkan anak tentang pentingnya kerjasama dan kekompakan. Ia dapat belajar untuk berkomunikasi dalam kelompok, memberi atau mengikuti arahan, dan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya, Bakiak adalah permainan tradisional anak-anak di Sumatera Barat. Anak-anak dari Sumatera Barat yang dilahirkan hingga pertengahan tahun 1970-an sering dan biasa memainkan Bakiak atau terompah panjang ini. Bakiak panjang atau yang sering disebut terompah luwak di Sumatera Barat adalah terompah deret dari papan bertali karet yang panjang. Sepasang Bakiak minimal memiliki 3 pasang sandal atau dimainkan 3 anak. Biasa juga untuk diperlombakan di tingkat kecamatan dan kelurahan pada 17 Agustusan. Berbeda halnya dengan daerah Sumatera Barat, Bakiak merupakan sebutan di Jawa Tengah untuk sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki terbuat dari ban bekas yang dipaku di kedua sisinya. Di Jawa Timur dikenal dengan sebutan Bakiak. Sangat populer karena murah, terutama di masa ekonomi susah, sedangkan dengan bahan kayu dan ban bekas membuat Bakiak tahan air serta suhu panas dan dingin. Diperkirakan Bakiak diinspirasikan oleh Jepang yang sudah memakai telapak kayu untuk geisha-geisha. Geisha adalah seniman atau penghibur tradisional Jepang. Kata geiko digunakan di Kyoto untuk mengacu kepada individu tersebut. Geisha sangat umum pada abad ke-18 dan abad ke-19. Di Republik Rakyat Cina, kata yang digunakan adalah yiqi, yang pengucapannya mirip dengan ji. Dalam bahasa Mandarin yang berarti prostitusi. Geisha belajar banyak bentuk seni dalam hidup mereka. Tidak hanya untuk menghibur pelanggan, tetapi juga untuk kehidupan mereka. Rumah-rumah geisha Okiya membawa gadis-gadis yang kebanyakan berasal dari keluarga miskin dan kemudian melatih mereka. Semasa kanak-kanak, geisha seringkali bekerja sebagai pembantu. Kemudian, sebagai geisha pemula, Maiko selama masa pelatihan. Peralatan wasit atau juri. Yang pertama yaitu ada bendera start atau peluit. Yang kedua yaitu ada bendera kecil untuk juri lintasan berbentuk segitiga dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 27 cm dan berwarna merah. Yang ketiga yaitu ada kapur atau cat untuk membuat lintasan. Nomor 4 yaitu ada nomor dada. Yang kelima ada stopwatch. Yang keenam yaitu ada alat tulis. Yang terakhir yaitu ada kertas formulir pertandingan untuk mencatat hasil pertandingan. Wasit atau juri dan pertunjukan perwasitan. Permainan terompah panjang ini mempunyai beberapa wasit dan juri.
antara lain: 1. Satu orang wasit bertugas mengawasi seluruh pertandingan. Dan 2. Satu orang juri pemberangkatan. 3. 5 orang juri jalan bertugas mengawasi peserta di masing-masing lintasan sambil membawa bendera merah. Jika terjadi pelanggaran, maka bendera merah diangkat. Keempat, 5 orang juri kedatangan bertugas mengawasi finish tiap regu. Yang kelima, juri waktu dan pencatat waktu. Cara bermain terompah panjang atau bakyak pada perlombaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu beregu 3 orang dan beregu 5 orang sesuai dengan jenis kelamin. Jalannya permainan adalah: yang pertama, sebelum perlombaan dimulai, usia para peserta diteliti untuk menentukan kelompok usia. Regu yang sudah diteliti kelompok usianya kemudian diberi nomor untuk dipasang di dada bagi peserta yang paling depan dan di punggung pemain paling belakang. Yang kedua, peserta dibagi dalam regu yang terdiri dari 5 orang atau 3 orang sesuai dengan jenis yang diperlombakan. Yang ketiga, seluruh peserta dibagi dalam seri. Setiap seri maksimal 5 regu sesuai dengan jumlah lintasan. Yang keempat, selanjutnya diadakan undian untuk menentukan lintasan masing-masing regu dan untuk menentukan urutan pemberangkatan dalam perlombaan. Yang kelima, sebelum perlombaan dimulai, peserta dari masing-masing regu berdiri di belakang garis start di samping terompahnya. Yang keenam, aba-aba dalam perlombaan diberikan oleh juri pemberangkatan adalah bersedia, siap, ya. Petugas lintasan berdiri di belakang peserta dan memperhatikan regu pada lintasan masing-masing dengan membawa bendera biru merah. Yang ketujuh, pada aba-aba bersedia, peserta di atas terompah dengan jari masuk ke dalam setengah lingkaran karet dan berpegangan satu sama lain. Sebaiknya para peserta memakai sepatu olahraga agar kaki tidak lecet. Peserta regu berpegangan satu sama lain, boleh pada bahu atau pinggang. Yang kedelapan, aba-aba siap, peserta siap untuk melakukan jalan. Yang kesembilan, aba-aba ya, peserta berjalan secepat-cepatnya menempuh jarak 50 meter. Yang ke-10, regu dianggap sah apabila peserta terakhir dan ujung terompah bagian belakang melewati garis finish dengan tidak ada kesalahan selama dalam perjalanan. Regu juga masih dianggap sah walaupun regu tersebut jatuh ke depan, tetapi kedua kaki masih kontak pada terompah meskipun tangan menyentuh tanah. Yang ke-11, peserta dianggap gugur apabila tidak berhasil mencapai garis finish, menginjak lintasan peserta lain, dengan sengaja mengganggu peserta lain, salah satu atau kedua kaki menginjak tanah, artinya salah satu kaki atau kedua kaki tidak ada kontak dengan terompah rusak di tengah jalan, regu yang gugur tidak perlu meneruskan sampai garis finish. Yang ke-12, untuk regu yang dinyatakan sebagai pemenang apabila regu tersebut paling cepat memasuki. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga bakyak. Dalam olahraga bakyak ada 3 nilai, yaitu yang pertama yaitu ada nilai afektif. Nilai afektif adalah nilai keaktifan dalam melakukan permainan ini. Nilai afektif yang baik di sini maksudnya setiap anggota serius dalam bermain dan melaksanakan tugas dengan baik dan juga benar. Lalu yang kedua yaitu nilai kognitif. Nilai kognitif adalah nilai tertulis berdasarkan penguasaan materi. Dinilai baik apabila anggota mengerti aturan main dan juga memahami perannya dalam permainan. Lalu yang ketiga yaitu ada nilai psikomotor. Nilai psikomotor adalah nilai perilaku dalam permainan. Nilai ini berupa kehadiran dan mentaati peraturan permainan. Psikomotor yang baik harus melaksanakan permainan sesuai peraturan permainan. Nah, ada
Adapun manfaat olahraga tradisional bakyak. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk melatih koordinasi anggota tubuh. Nah, yang kedua yaitu untuk melatih kesabaran. Nah, permainan bakyak ini sangat membutuhkan tenaga dan kesabarannya tinggi karena membutuhkan konsentrasi dan keseimbangan untuk melangkah supaya tidak terjatuh. Nah, yang ketiga yaitu membantu pengembangan sosial anak. Adapun manfaat yang keempat yaitu untuk meningkatkan kebugaran atau ketegangan kita itu bisa menurun. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mengembangkan kecerdasan intelektual pada anak dan juga untuk mengembangkan kecerdasan emosi pada anak dan untuk mengembangkan daya kreativitas pada anak dan juga untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Nah, manfaat permainan bakyak yang selanjutnya yaitu permainan bakyak ini sangat bagus untuk melatih koordinasi anggota tubuh karena pada saat memainkan bakyak ini gerakan tubuh dan kaki itu bergerak secara bersama-sama. Nah, manfaat selanjutnya yaitu untuk melatih jiwa kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya yaitu melatih kerjasama. Permainan bakyak ini bisa melatih anak untuk bekerja sama dengan teman bermainnya atau timnya. Nah, ketika mereka bermain akan menyeimbangkan gerakan kaki antar kelompok. Dan selanjutnya yaitu memiliki banyak teman. Dan manfaat yang terakhir yaitu untuk melatih konsentrasi otak dan menciptakan mood yang lebih baik. Otak kita itu harus fokus untuk dapat bermain instruksi dari anggota tim lain dan secara bersama-sama menggerakkan salah satu kakinya.